Malang betul nasib Dahlinar, 47 tahun, warga Nagari Sari Alaweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Semenjak rumah yang ditempatinya hancur luluh lantak ulah ditimpa pohon kelapa pada hari Kamis 1 April 2021 lalu. Dahlinar bersama ibu dan satu anak laki-lakinya terpaksa tinggal di pondok darurat yang mereka buat tepat di sebelah lokasi bangunan rumahnya. Mirisnya lagi, Dahlinar tak hanya kehilangan rumah, namun juga harus menderita 7 luka jahitan di kepalanya. Dijelaskan Dahlinar saat ini dirinya tak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi sebagai single parent, ia harus berjuang keras menafkahi keluarganya. Dahlinar memiliki 1 orang ibu dan 3 orang anak. Anaknya yang sulung bekerja di bengkel variasi, yang perempuan siswa kelas 2 di sekolah menengah kejuruan, dan 1 orang anak laki-laki membantu Dahlinar bekerja di peternakan ayam. Bagi Dahlinar, ujian kali ini benar-benar menguji kesabarannya. Terlebih lagi, anak perempuannya sedang butuh biaya besar guna menyelesaikan pendidikannya. Awak dari kandang, awak main kerojo di kandang tu pulang. Barulah pulang tiba siko di awak lapone kan ni lolok nak tahu masuk ujar dia ribu dore ko dah. Dia saja yang angin ni lomak ya lolok awak. Barulah perak siang. Larain je perasaan nak beralih dan ken dulu. Untuk balik dan keko lolok balik. Kau sana lah kompi hari orang yang ngaji. Berlompang aja ndak tahu aja oleh la bersusun aja sen kawak ndak obet oleh. Dia ndak obet oleh. Baru keluar lah tahu masuk anak cik dawak lolok. Pegang anak je ko. Baru dan pegang anak. Kabel bolak leak. Langkai kabel jako. Kerambi setinggi tu maruduk kami bawa. Di situ pun yang. Tiba dua di indah anak. Tiba anak saya tahu pekulo tiba di luar. Di sentrum jako. Dan ni bawa orang lain. Oh dah tolong kami dah. Kami lah celakaan gitu je kami. Lalu 2 orang tu lalu dibawa orang lain ke rumah orang kami sadon kami ketiga kami. Ketiga tu lah ada telepon udah ndak ada orang nomor. Lah sadar lah dia balik tiko dan balik dia rosok ape ko. Lain nak romok gak nebah ada lolok cako. Dia rosok ape tu mbok bitu jati dia rosok di buah kasur serimbet. Lah jatuh teka ko ape ko dua. Dan itu lah hidup jo itu jai jape ko dan telepon orang sadon dah. Ndak tahu orang ni. Japak servis ko dan telepon dulu. Dia lambe ada orang kawak jalan turun tua sebab ponu sadonnya ndak dapat dan lalu tu dia orang dulu. Laku tujuan lah awak bertemu je bapak servis ko. Ndak obe perasaan ndak obe ro. Ndak aku neng tadi di pi kon tak ada saya ndak obe. Ndak obe tahunya doh. Aku je ngama baru be dulu. Bau boy ka umpang di tumbeknya jo darah ditolik jauhnya jo bitumanya nenyo ka awak mo ya. Katanya awak sakit apa di negeri Seloe ko. Ya corona nenyo. Di tumbeknya jo darah tu ya pon yang nenyo darah ko la ya pon yang dalam itu jo deh. Dibawa ndek sewis ila pukul 9 hari dibawa ndek anak kan. Kana mo na wis. Nah. Ya lalamu dulu dia lah sakit dia jahit orang lalamu dia jadi. Jahit gitu deh. Minta antunya rumah itu kayaknya dah kalau dia mama itu. Anak dah sekolah, melangsung anak sekolah betul je anak beronti. Keadaan ni kuat je anak beronti itu dia niat-niat. Anak dah nak lanjut anda itu dia awak minta anda ada usaha. Dan ni kok biarlah. Dimanya kami lah lolok itu pokok anak dia yang lanjut betul. Menurut keterangan Dahlinar, usai kejadian bencana tersebut ada tim dari Basnas Kabupaten 50 Kota yang berkunjung meninjau lokasi rumahnya. Mereka diminta untuk melengkapi berkas sebagai prasyarat pengajuan permohonan bantuan. Berkas tersebut sudah diserahkan pada Senin 5 April yang lalu. Hingga berita ini diturunkan, keluarga Dahlinar belum menerima bantuan apa-apa kecuali sumbangan dari masyarakat sekitar dan donasi dari SMK Negeri 1 Baso, tempat di mana putrinya menempuh pendidikan. Dahlinar saat ini sangat butuh tempat tinggal yang layak, terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Pondok darurat yang ditempati Dahlinar saat ini boleh dikatakan jauh dari kondisi layak. Ruangannya sangat sempit dan beralaskan tanah.